Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan beliau keluarga workshop wilayah Kapal Putih Pulau Kupai yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. La quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tentunya yang saya hormati Bapak Ketua NKKS beserta pengurusnya, yang saya hormati pula rekan saya pengawas lengkap pada hari ini datang, Pak Rustianto dan Bu Sinem. Yang saya hormati pula seluruh kepala sekolah di wilayah Kecamatan Kapal Putih dan Pulau Kupai yang pada hari ini berkesempatan hadir dan mengikuti kegiatan, dan yang terkhusus Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan luar biasa. Kalau saya lihat wajah-wajahnya itu udah wajah-wajah kemarin yang 3 hari yang lampau sudah mengikuti kegiatan di sini sampai hari ini juga. Alhamdulillah. Hayati. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan tari kreasi Narogong. Selamat menyaksikan. Yang berbeda-beda.
kami. Segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia. Sekalian, di sini tadi Ibu pembawa acara menyerahkan dengan saya materi tentang kebijakan pemerintah dinas. Namun mungkin nanti yang saya sampaikan karena berkaitan dengan ini, saya cari referensinya pemerintah daerah itu nggak ada. Jadi pemerintah kita yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dibawa ke mana? Ke visi pendidikan yang jauh lebih maju dari kemarin. Makanya saya mengambil tema Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, keluarga Serta workshop wilayah Kapal Putih Pulau Kupai yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena Selamat pagi, menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. La quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tentunya yang saya hormati Bapak Ketua NKKS beserta pengurusnya, yang saya hormati pula rekan saya pengawas lengkap pada hari ini datang, Pak Rustianto dan Bu Sinem. Yang saya hormati pula seluruh kepala sekolah di wilayah Kecamatan Kapal Putih dan Pulau Kupai yang pada hari ini berkesempatan hadir dan mengikuti kegiatan, dan yang terkhusus Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan luar biasa. Kalau saya lihat wajah-wajahnya itu udah wajah-wajah kemarin yang 3 hari yang lampau sudah mengikuti kegiatan di sini sampai hari ini juga. Alhamdulillah. hayati. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan tari kreasi Narogong. Selamat menyaksikan. Yang berbeda.
Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia. Bapak sekalian, di sini tadi Ibu membawa acara menyerahkan dengan saya materi tentang kebijakan pemerintah dinas. Namun mungkin nanti yang saya sampaikan karena berkaitan dengan ini, saya cari referensinya pemerintah daerah itu enggak ada. Jadi pemerintah kita yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dibawa ke mana? Ke visi pendidikan yang jauh lebih maju dari kemarin. Makanya saya mengambil kolaborasi, kebersamaan yang ada di komunitas kita dulu, di sekolah kita. Di sini saya akan membawakan implementasi budaya positif sekolah. Apa saja tahapan-tahapan nanti yang akan kita lakukan di sekolah supaya budaya positif ini akan menjadi sebuah suasana ekosistem satu kesatuan yang nyaman untuk peserta didik kita. Ya. Karena Bapak Ibu, kita di sini hanyalah sebagai fasilitator. Tujuan utama kita siapa? Peserta didik. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh ketua panitia tadi ya, akan dilihat outputnya, yaitu siswa kita. Bagaimana sikap siswa kita, bagaimana prestasinya, ya, dan bagaimana juga wajah sekolah kita akan terlihat. Itu kembali kepada budaya positif sekolah. Langkah-langkahnya sederhana Bapak Ibu, mulai dari kita nilai-nilai kebajikan apa saja yang akan menjadi tuntunan kita menyusun keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk materi, ya Bapak Ibu, biasanya di IHT yang sebelumnya itu saya meminta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, ini karena pesertanya terlihat sangat banyak, Bapak Ibu, over capacity, ya. Saya minta untuk agak cepat untuk perkenalannya. Namun, ada namunnya Bapak Ibu, ya. Perkenalan kita kali ini tidak menyebutkan nama kita sendiri, tetapi menyebutkan nama-nama teman yang ada di ruangan ini dan menyebutkan asal sekolahnya. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bertukar identitas, ya, namanya takut nanti salah sebut ya. Oke, silakan mulai dari kiri. Nama saya Listian dari PAUD Harapan Pertiwi, Desa Airtenang, Kecamatan Apa Putih. Nama saya Endah Listiani, nama lembaga KB Aktifas. Nama saya Nurliana dari KB Binaan Bunda Apa Putih. Lanjut Ibu. Lanjut Ibu. Nama saya Fatmawati dari SD 186 Bangunraya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita nyanyi dulu ya, nyanyi sebentar karena mayoritas di ruangan ini adalah guru PAUD yang kesehariannya mengajak menyanyi anak-anak. Sebelum menyanyi, saya akan melakukan metode stop untuk memusatkan perhatian Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti sesi kita kali ini. Metode ini langkah-langkahnya kita konsentrasikan dulu Bapak Ibu. Pikiran kita pusatkan dulu pikiran. Kemudian kita ambil napas dalam-dalam. Kita tahan. Pejamkan mata. Bayangkan apa saja keseharian kita hari ini yang membuat kita lelah. Kemudian hembuskan nafas kita perlahan-lahan. Buka mata,
tatap sekeliling, kemudian berikan senyum terindah untuk teman di sebelahnya. Oke Bapak Ibu ya, itu intermezzo saja ya. Itu digunakan untuk memusatkan perhatian, apalagi kita guru Bapak Ibu ya, ketika akan menghadapi siswa kita mungkin dari rumah membawa sedikit masalah, unek-unek, atau anak kita sedang sakit atau ada masalah apa. Nah, sebelum memasuki kelas kita, ruang kelas kita, berjumpa dengan anak-anak tercinta, kita sendiri yang harus mempersiapkan diri supaya emosi tadi tidak tersalurkan ke anak-anak. Jadi emosi tadi berubah menjadi energi positif. Nah, ini juga sedang saya pelajari di modul 2.2. Alhamdulillah ini sudah masuk pertengahan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin masih penasaran ya, kok bisa guru PAUD diajak ke sini gitu ya. Nah, untuk guru penggerak ini Bapak Ibu lintas tingkatan ya. Kami dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA dan SMK itu dikumpulkan dalam satu kelas. Jadi tidak ada khusus kelas PAUD, kelas SD, kelas SMP, kelas SMA, itu tidak. Jadi ya Bapak Ibu ya, mungkin ada beberapa yang merasa minder gitu. Ada rekan kami yang dari PAUD ya, pertama kali berjumpa dia mengatakan seperti itu ya. Kok saya rasanya kok tidak bisa ya mengikuti kegiatan yang lintas tingkatan. Padahal materi dari yang kami pelajari itu bisa masuk ke semua tingkatan sekolah. Jadi Bapak Ibu, kemarin sudah guru SD dijadikan guru sasaran, kemudian sekarang ada guru PAUD, dan alhamdulillah kami juga kedatangan ya orang-orang hebat yang ingin meningkatkan dirinya yang berasal dari Kecamatan Putri Hijau. Luar biasa ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk dari Putri Hijau gurunya ya, hebat-hebat ya. Nah, di Putri Hijau juga Bapak Ibu itu ada satu guru penggerak, tapi itu di SMP, Pak Hendri Ari Saputra, satu kelas dengan saya. Alhamdulillah, satu fasilitator, satu PP juga ya. Jadi kami Bapak Ibu itu dipantau oleh 3 orang, satu fasilitator, kemudian pendamping praktik, satu lagi instruktur. Jadi kami dipantau dan selalu digiring apa yang akan kami lakukan dan apa yang akan kami perbuat sesuai dengan moto kami, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan saya bisa Bapak Ibu yang menggerakkan ya, nanti ada perubahan di sini. Nah Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi, itu ada nilai-nilai kebajikan di sana, Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan dari kegiatan perkenalan yang Bapak Ibu lakukan belum lama ini. Apa itu Bapak Ibu? Ada nilai sosial di sana, nilai kebajikannya. Kemudian ada nilai empati di sana, ada nilai saling mengenal. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan ini dengan mengenal nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak, namun sudah terintegrasi dalam profil pelajar Pancasila, yang saat ini bila Bapak Ibu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya, itu ada namanya P5. Mungkin itu sudah mulai, masih meraba-raba mau melakukan seperti apa, asesmennya seperti apa, itu belum jelas. Saya yakin karena kondisinya sama di mana saja. Namun Bapak Ibu jangan takut ya. Kita laksanakan dulu, mudah-mudahan nanti seiring waktu Bapak Ibu akan terbiasa dan memahaminya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Langkah pertama, kita akan
menyusun kesepakatan kelas. Monggo Bapak Ibu ya, kita akan menyusun kesepakatan kelas. Silakan Bapak Ibu, saya akan mengisi yang pertama, hadir seutuhnya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan masukannya, kesepakatan kelasnya, silakan tuliskan di depan. Mari Bapak Ibu persiapkan menentukan kesepakatan kelas. Yang sudah punya ide silakan untuk menuliskan di nomor 2-nya. Boleh yang dari belakang dulu, Pak. Ayo. Pak Jainul. Boleh sekaligus 2 Bapak? Sekedar pemberitahuan Bapak Ibu, nanti akan ada door prize untuk peserta teraktif akhir acara. Kita isi yang nomor 3-nya. Sekaligus 2 Ibu Rahma supaya cepat kita. Kan Ibu Hotma ini adalah calon guru gerak juga yang mudah-mudahan nanti lulus pada tahap 2 yang sedang menanti kelulusannya. Ada 3 di wilayah kami yang sedang menanti kelulusan, Ibu Hotma, Ibu Siti Maryatun, dan Ibu Nur Hayati. Masih ada 3 nomor lagi Bapak Ibu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau suka hati tepuk tangan. Silakan dilanjut kesepakatan kelasnya. Satu lagi. Ayo Bapak Ibu silakan. Yang pertama ada hadir seutuhnya. Yang kedua sesuai permintaan ya, minta ditutup pukul 12. Lanjut berdoa, kita sudah berdoa di awal. Kemudian piket sesuai jadwal. Piket yang boleh ditambah menjaga kebersihan. Bapak Ibu ya, boleh ditambah ya, menjaga kebersihan. Nah, ini kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah Bapak Ibu, dari kesepakatan yang kita buat itu ada beberapa integrasi nilai ya, nilai-nilai kebajikan. Misalnya hadir seutuhnya, ditutup pukul 12, itu kan sesuai jadwal Bapak Ibu ya. Nah, nilai kebajikan yang ditujunya adalah disiplin. Nanti akan muncul ada tabel T dan tabel Y. Nah, kalau untuk kelas-kelas tinggi itu SD misalnya itu bisa diterapkan. Tapi kalau di TK itu bisa minta secara lisan ke peserta didiknya dan gurunya nanti yang mengisi tabel T dan tabel Y-nya. Nanti ada LK-nya Bapak Ibu. Kemudian berdoa sebelum KBM, itu ada nilai kebajikan yang kita tuju. Kira-kira apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nilai profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian piket sesuai jadwal. Kembali lagi kita ke disiplin. Kemudian melakukan literasi. Nilai apa kira-kira Bu, Bapak? Pembiasaan boleh ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu seperti di ruangan ini ada no smoking area. Kira-kira nilai kebajikan yang ditujunya adalah kesehatan Bapak Ibu ya. Kesehatan. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan kepalkan tangannya. Bayangkan di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Bayangkan apa saja, boleh silakan dibayangkan. Nanti ya teman terdekat di sebelahnya minta untuk membukanya. Meminta untuk membukanya, memintanya juga, meminta yang Bapak Ibu genggam tadi. Bayangkan seperti itu. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak Ibu bersedia membukanya atau tidak? Dan apa alasannya?
Bisa ya Bapak Ibu ya, silakan dibayangkan dulu kira-kira ini apa yang saya genggam nih ya, paling berharga dalam hidup saya gitu ya. Tapi ada orang yang menginginkannya gitu ya. Kira-kira saya kasih nggak, saya berikan nggak gitu ya. Tapi ada alasan yang jelas, ada alasan. Ketika Bapak Ibu tidak mau memberikan, ada alasannya. Ketika Bapak Ibu mau membuka dan memberikannya, itu juga ada alasannya. Silakan, sudah dapat Bapak Ibu? Sudah terbayang apa yang sangat kita sayangi ada di tangan kita? Iya, boleh. Saya minta 2 orang lah perwakilan yang bisa menyampaikan apa yang ada di dalam genggamannya. Silakan angkat tangannya. Ibu Hotma, boleh? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Eni. Jadi yang ada di dalam genggaman saya sesuatu yang tidak boleh dibuka. Itu adalah rahasia keluarga. Dan dalam genggaman yang bisa dibuka itu adalah hal-hal lain yang berhubungan dengan hal-hal lain yang ada di sekitar saya. Mungkin berbentuk materi, tetapi saat itu lebih dibutuhkan oleh orang lain, saya harus bisa membukanya. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih, luar biasa Ibu Hotma ya. Tetap 2 ya, langsung 2. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Misalnya, oh dalam genggaman saya ini orang terkasih saya, gak mungkin dong saya beri dengan orang lain gitu ya. Oke. Bu Gris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di genggaman saya terpikir tadi, yaitu orangnya saya orang tua. Tapi di sini genggaman saya suka. Itu yang saya suka. Terima kasih ya, itu luar biasa. Itu ada suatu pengalaman negatif ya yang mungkin akan kita hadapi semua Bapak Ibu ya. Nah ini tadi keikhlasan kita untuk membuka dan melepaskannya ya. Oke, boleh saya ingin suara dari instruktur cantik kami ya. Ini juga seorang instruktur nasional yang sedang mengulang buana kemana saja, Ibu Iris Intarsi. Silakan Bu Iris. Terima kasih kesempatannya kepada kita, sangat hebat dan luar biasa. Saya sangat bangga di sini dapat berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya dan diberi kesempatan untuk ada di kegiatan hari ini. Mungkin saya belum rezeki karena tahun ini seharusnya saya mengikuti BIMTEK pengajar praktik tentang tapi karena kondisi saya tidak memungkinkan sehingga saya mengundurkan diri dari PCP Guru Bergerak. Jadi alhamdulillah hari ini bisa hadir menjadi peserta. Ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa saya lepaskan. Saya ada yang tersayang, mungkin anak kita yang tersayang. Tetapi dengan keikhlasan saya harus melepaskan ketika dia meminta untuk pergi. Dan saya tidak punya untuk lanjut 1 tahun menjadi S3.
Mungkin sebagai seorang ibu, saya menginginkan seperti orang lain yang sudah punya anak umur sekian harus sudah punya cucu ya. Tetapi dengan keikhlasan hati saya seorang ibu, dengan keyakinan bahwa anak itu hanya titipan dan saya harus ikhlas merelakan dan harus siap kapanpun dia akan pergi meninggalkan kita. Mungkin itu nilai kebajikan yang saya ambil adalah keikhlasan. Dimanapun dia berada, kita tetap mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan dia bisa membawa dirinya dan bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu sekian dari saya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk teman-teman yang ada di PAUD. Semangat, walaupun kita hanya seorang honorer, mudah-mudahan anak kita menjadi lebih baik dari kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eis ya, luar biasa ya. Itulah istimewanya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Selalu ada air mata ketika dia membicarakan buah hatinya. Ya Bapak Ibu, itulah kelebihan seorang ibu. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau suka hati petik jari. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, siswa di kelas kita itu tingkat fokusnya itu disesuaikan dengan usianya. Jika siswa yang kita hadapi itu umur 3 tahun, itu setiap 3 menit itu membutuhkan refreshing. Seperti tadi tuh Bapak Ibu, harus kita mempusatkan lagi fokusnya. Seperti kami 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sampai 12 tahun itu harus selalu siap kita dengan metode-metode untuk memfokuskan pandangannya kepada kita, pusat perhatiannya kepada kita. Oke Bapak Ibu, nah yang tadi kita lakukan, Bapak Ibu halo, hadir seutuhnya ya Bapak Ibu ya. Iya, yang kita lakukan tadi itu masuk dalam motivasi, ya Bapak Ibu. Motivasi itu ada 2, motivasi dari luar diri kita, kemudian motivasi dalam diri kita. Semuanya tergantung kontrol dari diri kita. Apakah kita ingin membukanya atau tidak. Ketika kita berpikir itu sesuatu yang harus kita ikhlaskan, ketika orang lain membutuhkan, maka kita akan membukanya, memberikan kepada orang itu. Tetapi ketika kita rasa itu tidak mungkin dimiliki orang lain dan itu memang harus kita jaga dengan baik, maka kita harus mempertahankannya. Jadi Bapak Ibu, semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Nah, kontrol diri itu Bapak Ibu akan menjadi sebuah disiplin positif. Dalam keseharian kita Bapak Ibu, dalam pemikiran kita seperti itu ya. Disiplin itu taat, patuh gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya takut kalau nanti dihukum nih gitu ya. Kemudian saya mau seperti ini supaya nanti dapat pujian, dapat penghargaan ya. Tapi ada satu lagi motivasinya, saya mau melakukan ini karena ingin meningkatkan nilai diri saya ya. Jadi ada motivasi dari dalam diri kita. Bapak Ibu ya, kita sebagai pendidik mempunyai tugas untuk menuntun peserta didik kita ya, menghamba seikhlas-ikhlasnya layaknya seorang ayah dan ibu terhadap anaknya. Yang kita hadapi adalah ibarat tanaman padi Bapak Ibu ya. Tanaman padi yang akan banyak sekali hama
kemudian gangguan-gangguan alam. Nah, bagaimana cara kita seorang guru untuk menuntun tumbuh kembangnya, sehingga yang kita kenal Bapak Ki Hajar Dewantara itu ternyata dia juga pernah berbuat kesalahan. Boleh saya cerita sedikit Bapak Ibu? Ya. Ketika Bapak pendidikan kita sedang diasingkan di luar negeri, saat itu sedang musim salju. Dengan tugasnya, dengan pekerjaannya sebagai seorang wartawan, penulis, dengan kesibukannya yang luar biasa, disitulah ketika anaknya sedang menangis tidak mau berhenti, emosinya muncul. Apa yang dilakukan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ibu? Dia meletakkan anaknya di luar rumah dalam kondisi hujan salju. Bapak Ibu ya, saya bisa membayangkan kondisinya saat itu. Setelah itu dia tersadar, setelah beberapa lama dia melanjutkan pekerjaannya dengan emosinya tadi. Setelah dia tersadar, dia kembali buru-buru keluar memeluk anaknya. Ya Bapak Ibu ya, apa yang dia katakan? Kowe tak muliake seumurmu. Maksudnya Bapak Ibu, dia akan memuliakan anaknya seumur hidupnya. Disitulah lahir filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini Bapak Ibu, peran kita sebagai seorang pendidik menjadi seorang penuntun dalam pembelajaran, kemudian pemimpin dalam pembelajaran kita. Kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Nah, kita akan kembali ke fokus materi kita. Itu nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang berisi ada tabel T dan tabel Y. Tabel T itu nanti seperti kolom biasa Bapak Ibu. Seperti kolom biasa, yang di sebelah sini adalah nilai-nilai kesepakatan yang akan muncul, yang merupakan pendapat dari siswa kita. Yang di sebelahnya hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, yang kita minta adalah siswa kita sendiri yang membuatnya. Gunakan bahasa yang sederhana, seperti bahasa yang anak kita sampaikan. Ibu, saya maunya kalau di kelas itu teman-teman tidak mengganggu saya, gitu ya, atau teman-teman tidak berkata jelek ke saya. Nah, bisa jadi kamu mau seperti apa nak? Oh seperti itu Bu. Jadi silakan anak tadi menuliskan. Jadi di kelas saling menjaga ucapannya, tidak berkata kasar dengan temannya. Nah jadi itu Bapak Ibu. Nah jadi untuk yang sebelahnya pada tabel T itu Bapak Ibu. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, yang saya buat. Ini tabel T, tapi saya tambahkan konsekuensi di sebelahnya. Nah di atasnya itu nilai kebajikannya. Satu saja nilai kebajikannya. Misalnya disiplin tadi, disiplin kata Bapak Ibu ya, hadir tepat waktu gitu. Kemudian tindakan yang tidak sesuainya, misalnya terlambat masuk ke sekolah, terlambat masuk ke kelas. Konsekuensinya, kalau kita mau memasukkan konsekuensi, ini saya tambahkan konsekuensi karena kesepakatan itu dari anak sendiri. Konsekuensinya misalnya nanti kalau sudah jam istirahat, anak yang terlambat tadi bisa mengikuti pembelajaran yang ketinggalan. Nah jadi Bapak Ibu itu contoh untuk tabel T. Banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tuangkan dalam kesepakatan kelas. Nah terutama P5 tadi ya, seperti ini kami siswa kelas 5, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Itu adalah nilai P5. Nah, jadi itu Bapak Ibu tujuannya ke sana. Ya. Kemudian ada tabel Y. Nah, tabel Y itu melihat
gambaran jelas. Maksudnya Bapak Ibu, sekarang itu kita sedang krisis apa Bapak Ibu? Krisis moral ya Bapak Ibu ya. Anak tahu nilai tapi tidak tahu melakukannya, menggambarkannya seperti apa. Tahu dia tidak boleh ya, tapi tidak tahu bagaimana cara sikap yang sebenarnya. Nah, jadi di tabel Y ini nanti akan tampak seperti, terdengar seperti, kemudian apalagi satu Bu, terlihat seperti gitu ya. Nanti ada 3. Ada di LK 2. Nah, tanda tangannya di sana itu membuktikan bahwa dia sepakat dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita buat. Ya. Kalau misalnya PAUD bagaimana Bu gitu kan sulit membaca kata-kata yang panjang. Bisa menggunakan simbol-simbol. Misalnya gambar-gambar boleh ya, simbol-simbol dulu. Nanti diikuti dengan tulisannya. Ya Bapak Ibu ya, kalau yang untuk PAUD. Mengapa kita perlu membuat suatu keyakinan bukan kesepakatan? Ya, kalau dalam bahasa kami guru penggerak itu namanya keyakinan. Itu harus ditularkan Bapak Ibu, bukan peraturan. Karena peraturan itu Bapak Ibu, kalau di masyarakat biasa Bapak Ibu ya peraturan. Tapi kalau keyakinan, sesuatu yang kita yakini, kemudian kita akan melaksanakannya berdasarkan motivasi dari dalam diri kita. Tetapi kalau peraturan, kita takut akan dihukum, ya, kita takut akan diberi sanksi dan sebagainya. Jadi itu lebih banyak ke motivasi eksternal. Betapa indahnya Bapak Ibu jika keyakinan ini bisa berjalan dengan baik di sekolah kita. Tidak ada lagi namanya Bapak Ibu hukuman, itu tidak ada lagi. Ya, kemudian penghargaan, hukuman dan penghargaan itu Bapak Ibu itu seimbang. Dengan kita memberikan penghargaan itu sama halnya kita sedang menghukum anak kita. Ya Bapak Ibu ya, ini juga saya juga baru tersadar seperti itu setelah mempelajari materi ini. Ternyata dampak negatifnya jangka panjang Bapak Ibu ya, yang kita hadapi saat ini, yang ada di kondisi masyarakat saat ini, itu mungkin menurut analisa para ahli pendidikan adalah salah satu dampak pola pendidikan kita di masa lampau. Nah, ya, kita kembali lagi Bapak Ibu, kembali ke keyakinan tadi ya. Jadi sudah dibagikan LK 2 Bapak Ibu ya. Itu boleh nanti di saja ya. Boleh dioret-oret, boleh di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau sudah ada yang bisa mengisi salah satunya, boleh langsung mengangkat tangan, kita presentasi ke depan. Kita lanjut ke sesi 2. Agak oke. Silakan Bapak Ibu. Disiplin, teratur, jujur, tanggung jawab, itu banyak sekali nilai kebajikan yang ditujunya. Yang kedua, silakan Ibu. Kolom kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai kebajikannya disiplin, rasa hormat, empati, belas kasih. Di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya yaitu disiplin, tanggung jawab, keteraturan, rajin, itu yang kolom keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya yaitu baik hati, kedamaian, peduli, belas kasih. Terima kasih Ibu. Dengan siapa Ibu? Ibu Listia ya.
Oke, terima kasih Ibu Listia. Kita lihat ya, dilarang melakukan kekerasan atau menunggu giliran, dalam bahasa Inggrisnya antri, disiplin ya. Karena sekarang itu yang namanya antri bukan anak-anak saja, orang dewasa juga sulit sekali untuk antri. Kemudian dilarang rokok, kesehatan Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan masker, kesehatan juga. Nah, ya disiplin diri. Kemudian tabel T, tabel Y-nya itu bisa Bapak Ibu lanjutkan mengisinya, bisa diaplikasikan di sekolahnya ya Bapak Ibu. Untuk yang PAUD bisa menggunakan simbol-simbol atau gambar-gambar. Tabel T dan tabel Y-nya ya. Misalnya nilai kebajikan yang kita tuju, misalnya kejujuran apa misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau tampak seperti apa misalnya Bu? Kira-kira kalimat rumusannya kejujuran. Mengembalikan barang yang sudah dipinjam dari temannya. Sederhana sekali Bapak Ibu ya. Sederhana sekali. Sama tadi, mengembalikan barang pada tempatnya jika sudah dipakai. Itu sulit Bapak Ibu, hal kecil yang sulit sekali kita aplikasikan ke anak-anak kita. Ya. Kemudian tidak tampak seperti. Nah, tidak tampak seperti itu lawannya Bapak Ibu. Misalnya tidak mengembalikan kepada temannya. Berarti dia tahu, oh berarti kalau tidak mengembalikan itu berlawanan dengan nilai kebajikan. Bisa kita tambahkan konsekuensinya. Namun Bapak Ibu, konsekuensi itu harus senada dengan nilai kesalahannya, tingkat kesalahannya. Tidak boleh misalnya kita suruh anak berkelahi, cuci WC, dijemur, itu kan tidak sama tingkat kesalahannya. Nggak zaman lagi Bapak Ibu, cukup di zaman kita aja seperti itu. Ya, kalau pernah Bapak Ibu mengalami hal yang seperti itu, cukup di zaman kita saja. Untuk saat ini itu tidak berlaku lagi. Tapi beda halnya Bapak Ibu jika kita dalam kondisi bergotong royong membersihkan sekolah. Nah, kalau kayak seperti itu kita berbagi tugas, ya, anak-anak berbagi tugas untuk membersihkan lingkungan sekolah, termasuk membersihkan kamar mandi. Beda Bapak Ibu ya, kondisi membersihkan dalam kondisi gotong royong dengan kondisi hukuman itu berbeda. Selanjutnya yang tabel Y. Nah, tabel Y di sana ada terdengar, terlihat, berperilaku, itu jelas sekali Bapak Ibu secara detail ya. Apa yang harus dibicarakan, apa yang harus terucap dari anak kita, apa yang seharusnya terlihat dari tindakan anak kita, dan bagaimana perilaku yang sebaiknya ditunjukkan oleh siswa kita ya. Halo Bapak Ibu, masih adakah ya? Di sini Masya Allah ya, ada dari MI Baitul Halim ya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke materi. Terdengar, terlihat, berperilaku. Kita kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu rumuskan, minta pendapat dari peserta didiknya sesederhana mungkin. Dan bahkan Bapak Ibu boleh bertanya seperti ini. Nah, apa yang seharusnya Ibu lakukan di kelas? Apa yang seharusnya Bapak lakukan di kelas ini? Kita minta pendapatnya. Apa yang kamu sukai dari sikap Bapak? Apa yang kamu tidak sukai dari sikap Ibu? Kita boleh bertanya seperti itu, mengeluarkan pendapatnya, supaya anak kita dari kecil itu terbiasa mengeluarkan pendapatnya. Nanti akan kesulitan ketika di tingkat-tingkat sekolah yang lebih tinggi, ketika diminta untuk mengeluarkan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya, siswanya diam, tidak tahu mau ngomong apa. Jadi dibiasakan Bapak Ibu, demokrasinya mulai dari tingkat terkecil ya. Kalau saya Bapak Ibu dengan guru-guru PAUD ini luar biasa antusiasnya ya. Kalau saya lihat ada kegiatan, saya tahu latar belakang PAUD ini masih berdiri secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Memang ada bantuan dari pemerintah BOP, tapi itu tidak seberapa ya. Saya tahu persis
ya, karena saya juga pengelola anggaran di sekolah. Ya, tugas tambahan saya operator Dapodik, pengelola anggaran, penyusun kurikulum. Jadi saya tahu persis apa permasalahan yang ada di lapangan. Namun Bapak Ibu, saya lihat semangatnya luar biasa. Jika Bu Ois itu mengadakan acara, saya lihat itu ramai sekali berdatangan. Saya lihat antusiasmenya guru-guru PAUD mengikuti acara tersebut, ya. Itu saya lihat tidak sebanding dengan gaji yang dia terima. Pasti Bapak Ibu, saya kembalikan, saya ingin mencari apa saja perubahan baru dalam dunia pendidikan dan saya berikan ke peserta didik yang saya hadapi. Ya, kalau untuk meningkatkan nilai diri saya itu mungkin bukan suatu motivasi Bapak Ibu, ya. Misalnya saya harus terlihat hebat, dan itu bukan lagi tujuan ini saya, bukan lagi. Karena usia saya juga Bapak Ibu sudah tidak muda lagi Bapak Ibu, ya. Saya sudah bertugas sebagai seorang guru kurang lebih 18 tahun. Diangkat tahun 2003, diawali dengan guru bantu pusat. Halo Bapak, masih semangat? Angkat tangannya dong Pak. Iya. Yang Bapak. Oke, kita masuk Bapak Ibu ke sesi berikutnya. Saya anggap kesepakatan kelas ini bisa nanti kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Lebih luasnya nanti ke kesepakatan sekolah, ya Bapak Ibu. Mungkin di sekolahnya itu tidak ada ya, misalnya kalau ada guru yang berprestasi diberikan sebuah reward gitu ya. Kemudian ada misalnya ada guru yang bermasalah disiplin dirinya, itu diberikan hukuman. Itu tidak ada Bapak Ibu ya, karena tapi berbeda dengan sekolah swasta Bapak Ibu. Itu kalau sekolah swasta tidak berlaku yang seperti saya katakan tadi, ya, yang sering dikesampingkan seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua, yang ketiga ya. Sesi yang kedua, ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Izinkan saya menayangkan sebuah video pendek, mudah-mudahan tercover sekaligus. Nanti saya tidak memotong-motong sesi lagi, langsung ke sesi ketiga. Ini satu paket lengkap. channel film populer. Di video kali ini, kita akan menceritakan alur dari salah satu film India yang sangat sedih dan inspiratif. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan dibintangi oleh Aamir Khan. Film ini berjudul Tare Zameen Par. Film ini kalau ditonton secara utuh, ceritanya sangat-sangat sedih dan mengandung makna yang sangat dalam. Nah, penasaran gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi kondisinya yang sekarang, Ishan masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia bisa dibilang sebagai anak yang paling bodoh dalam tanda kutip, karena dia selalu dapat nilai paling rendah di kelasnya. Di rumah, dia bukan anak satu-satunya.
Dia punya kakak laki-laki bernama Yohan. Beda dengan Ishan, Yohan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik. Bertolak belakang dengan Ishan yang selalu menjadi terbelakang di kelasnya. Ishan memang tak tertarik dengan pelajaran di sekolah. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajid. Rajid kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajid dan teman-temannya berhenti. Gak cuma marah-marahin Ishan, Rajid juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan pun semakin tegang, sampai mereka baku hantam. Ishan mendapatkan luka di kepala, sedangkan Rajid dapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Ishan kesal, karena gak di sekolah dan gak di lingkungan tetangganya, dia dapat perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata emaknya si Rajid datang ke rumahnya, ngomelin orang tuanya Ishan minta tanggung jawab karena si Rajid luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Ishan juga mengalami luka yang sama. Bukannya membela anaknya, si bapak malah langsung menampar Ishan. Karena bukan sekali ini saja Ishan berbuat masalah. Bahkan si bapak mengancam, kalau sekali lagi Ishan buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Kemudian di sekolahnya, Ishan seringkali dimarahi gurunya karena gak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Pernah sekali, Ishan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia gak bisa membacanya. Karena menurutnya, huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ishan mengatakan hal yang sejujurnya, karena memang seperti itulah yang dilihat oleh para penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ishan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus saja maksain Ishan untuk membacakannya dengan benar. Sampai akhirnya, karena nggak tahan dibentak terus, Ishan cuma ngedumel nggak jelas. Ya karena hal tersebut, Ishan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Ishan adalah anak yang sedikit berbeda dari anak yang biasanya, dia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolah, bahkan teman-teman sekelasnya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan, melihat sekitar, pergi kemanapun dia mau, melihat apapun yang dia suka. Di rumah, Ishan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu, dan dia nggak takut sama sekali. Bahkan itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pun meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan paginya di sekolah, gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ishan pusing bukan main. Baca aja nggak bisa, nulis juga nggak bisa, ngitung apalagi. Jadi dia mencoba untuk mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Ishan pun berhasil menjawab soal nomor 1, tapi imajinasinya untuk satu soal tadi ternyata ngabisin waktu yang lama banget. Sampai waktunya habis, dia cuma bisa jawab satu soal. Udah itu jawabannya salah lagi. Pada hari yang lain ketika di rumah, dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan ketika dia bolos kemarin. Dia pun dapat amukan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah, mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ishan. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Ishan ketika belajar di kelas. Kepala sekolah ke sekolah asrama adalah solusi terbaik atau kalimat. Dan kepada orang tua, tempat anak-anak kurang beruntung, yang nggak bisa ngikutin satu kata pun. Tapi tetap saja, Ishan belum lepas dari stres yang dia alami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Ishan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi, ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti. Hal itu membuatnya sedih dan nggak ngomong satu kata pun. Pada suatu hari, Pak Nikum melihat Ishan di depan kelas yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan. Dia pun menanyakannya pada teman sebangku Ishan yaitu Rajan. Rajan pun bercerita kalau Ishan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum
kalau Ishan selalu dihukum karena nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Ishan, dan akhirnya dia mengetahui bahwa Ishan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar, yaitu disleksia. Pak Nikum ini adalah guru yang memang memahami anak-anak, karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa. Tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana sudah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Ishan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ishan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang, nggak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Nikum pun berkata, untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya, karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ishan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Ishan bisa dites secara lisan, karena secara lisan ataupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan, dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis Ishan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Ishan pun akhirnya dapat guru yang cocok, yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Ishan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar, karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Pak Nikum yang membantunya dalam mengejar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Terus karyanya, Ishan marahan atau pukulan jika Ishan nakal. Dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Nikum dengan perasaan malu. Apalagi ketika di luar, dia melihat Ishan yang lagi baca mading. Si bapak pun gak bisa menahan air matanya. Pada suatu hari di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut, termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Ishan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Ishan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ishan bangun pagi-pagi dan pergi ke kolam, di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan. Dan sebagai seorang guru, di sanalah posisi kita dilihat. Benarkah sikap kita selama ini? Sudah tepatkah sikap kita selama ini? Atau ada yang salah dengan tindakan kita selama ini? Di sini mungkin ada ya produk saya, murid saya di ruangan ini. Ibu dulu tuh galak loh kalau jadi guru ya. Ya mungkin ada yang bilang seperti itu ya. Dulu galak. Tapi seperti teman-teman saya TGP lainnya, kami sudah bertobat ya. Tidak lagi seperti itu. Tidak mau lagi ya. Kita sudah tahu dampak ke depannya anak kita akan menjadi seperti apa jika kita melakukan tindakan seperti tadi. Ehsan, Pak Bikum, itu adalah sebuah gambaran nyata yang ada di dunia pendidikan kita selama ini. Ya, nah beruntung si Ehsan, anak yang disleksia tadi, berjumpa dengan seorang guru yang mengenal kebutuhannya, Bapak Ibu ya. Guru yang tepat, ya, guru yang tepat. Ada beberapa anak Bapak Ibu, mungkin di kelas kita biasa-biasa saja. Ketika dia di SMA, ketika dia di SMP, dia bisa muncul, bisa berprestasi, ya. Nah, ketika dia bisa berprestasi, mungkin dia menemukan guru yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, Bapak. Ya. Apa saja kebutuhan dasar itu tadi? Ya, yang pertama, kasih sayang. Ehsan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Bahkan orang tuanya juga memvonis dia ikut di sana, memberikan rasa sakit untuk anaknya. Ya, bahkan memindahkan sekolah anaknya ke asrama, Bapak Ibu ya. Mungkin ada di sini anak kita mungkin ya, kamu ini nakal, nanti masuk asrama aja ya, masuk pesantren aja ya. Kok jadi ancaman ya pesantrennya ya? Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu ya, bukan solusi yang seperti itu. Ada satu kebutuhan dari anak kita yang tidak terpenuhi. Kasih sayang, kebebasan,
rasa diterima, penguasaan, kemampuan untuk bertahan hidup. Ada apa ya? Memang ada di dalam intuisi di diri kita itu untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Kita melakukan bernapas, kemudian makan, aktivitas itu untuk bertahan hidup. Kemudian misalnya diganggu orang lain, anak kita melawan, berarti dia ada pertahanan di dalam dirinya. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk bisa diterima. Mungkin Bapak Ibu menghadapi siswa di kelas, ada yang setiap menit mungkin kita berikan pekerjaan, Ibu sudah benar nggak kayak gini? Nah ya, belum selesai mungkin baru satu gores ya. Kemudian kalau belum kita kasih konfirmasi iya, dia nggak mau balik ke bangkunya. Nah sudah kita bilang iya, nanti nggak beberapa lama dia maju lagi, Ibu kayak gini lagi Bu. Nah kan seperti itu biasanya ya anak-anak ya. Apalagi kalau kelas rendah, ya itu sudah makanan sehari-hari seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu latar belakangnya seperti Pak Bingkun tadi ya, mungkin menanyakan dengan teman sebayanya, ada apa dengan Ehsan itu, latar belakang keluarganya seperti apa masalah yang dihadapinya, itu namanya asesmen di awal Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu dulu siswa kita bagaimana kondisinya. Apakah dia punya ibu, ataukah tidak punya ibu, atau tidak ada ayahnya, tinggal bersama neneknya, atau dari keluarga berada yang semua terpenuhi, atau anak tunggal, itu bisa kita jadikan untuk penanganan anak didik kita di kelas. Nah Bapak Ibu, jika di kelas kita ada anak yang sering membuat masalah, bukan berarti anak itu nakal Bapak Ibu. Mungkin ada ya, sebentar-bentar dia lagi, udah benjol lah, yang berdarah lah, ada saja lawannya, ya, ada saja lawannya, nangis, ada yang rusak, ya. Kita lihat latar belakangnya Bapak Ibu. Apakah dia di rumah juga mengalami tekanan? Jangan salah loh Bapak Ibu ya. Mungkin di rumah dia baik-baik saja, namun ternyata mungkin di rumah orang tuanya juga memberikan tekanan. Kamu pulang harus bawa nilai segini. Ya, ada nggak orang tua yang seperti itu? Kalau nggak nilai 10 bukan namanya sekolah, nggak ada nilainya kalau nggak 10 kamu harus 10. Atau ada target-target orang tua yang harus dicapai dengan anaknya, doktrin ketika bersekolah. Jadi ketika di sekolah dia merasa tertekan, kemudian melampiaskan dengan temannya. Seperti Ehsan tadi, dia hanya melakukan pertahanan diri Bapak Ibu ya, bukan berarti dia nakal ya. Jadi kita harus tahu dulu akar permasalahan, mengapa anak kita membuat sebuah permasalahan. Nah, dalam mengatasi sebuah permasalahan itu Bapak Ibu, dalam pendidikan guru penggerak itu ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama, posisi kontrol. Yang kedua adalah penanganannya, yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ya. Saya nggak tahu kalau di PAUD itu banyak masalah atau tidak Bapak Ibu ya, karena anaknya kan lucu-lucu ya, setiap hari ngajak ketawa, nangis, mudah-mudahan nggak ada masalah ya di PAUD ya. Ada juga ya. Kalau di SD kan anaknya sudah mulai mau ini saya Bu, saya ini bisa ini loh gitu kan, tapi dia nggak ngomong bisa apa, tapi dia mau mengaktualisasikan dirinya, penguasaannya mau dilihat nih, saya ini minta dihargai ini loh, saya bisa ini loh Bu gitu. Nah ya, nah di sana peran kita untuk menampung, menyalurkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan ya, peran kita sebagai seorang guru. Lanjut Bu, kita lanjut saja, pokoknya materi bisa disampaikan dengan baik. Untuk kebutuhan dasar Bapak Ibu, tidak saja kita lihat sudut pandang dari kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Kita juga sebagai seorang pendidik kadang-kadang kebutuhan dasar kita juga ada yang tidak terpenuhi. Ya, misalnya Bapak Ibu ada di LK itu ya, di LK itu berbunyi seperti ini. Kalau seandainya kelima kebutuhan dasar tadi itu adalah gelas kosong Bapak Ibu semuanya, ya, kira-kira manakah gelas yang paling terisi
penuh dan kira-kira mana gelas yang isinya sedikit? Berikan alasannya. Mungkin Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu memilih gelas yang paling penuh adalah kasih sayang, ya. Karena mungkin Bapak Ibu sudah memiliki anak, orang yang paling disayangi, kemudian sudah memiliki suami, itu rasa kasih sayang kita yang penuh di sana. Ya, mungkin yang kurang, mungkin yang isinya sedikit Bapak Ibu, kebebasan mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, di sana kita melihat kebutuhan dasar yang ada di peserta didik kita. Ya, Bapak Ibu, harus jeli kita melihatnya. Nah, kalau guru PAUD itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau untuk negara-negara maju, guru PAUD itu dipegang oleh profesor ahlinya pendidikan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini yang di PAUD itu adalah ahlinya pendidikan. Mengantarkan pertama kali peserta didik, ya, membentuk pertama kali dari keluarga, diantarkan ke PAUD, Kober, kelompok bermain, ya, TK diantarkan ke sana. Baru dilanjutkan ke SD, kemudian dilanjutkan lagi ke SMP. Yang terima bersihnya SMA perguruan tinggi. Ya. Titik beratnya ada di kita. Dasar, ya, SMP, SD, TK, PAUD, kelompok bermain. Di sana Bapak Ibu. Tugas peran utama kita membentuk karakter peserta didik. Lanjut Bapak Ibu ya. Kita akan ke posisi kontrol. Ya, posisi kontrol dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Ada 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Ya, di sini saya pun pernah terasa terpukul Bapak Ibu. Ketika saya disuruh meletakkan diri saya sebagai seorang orang tua, saya pernah berdiri di posisi mana? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, 2 posisi kontrol itu termasuk identitas gagal. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu pernah kita melakukan pembuat rasa bersalah itu Bapak Ibu. Dan yang identitas sukses, ya, berhasil itu bisa di posisi teman, kemudian posisi pemantau dan posisi manajer. Ya Bapak Ibu, nanti untuk deskripsi lengkapnya ada di LK. Ya, apa dampaknya ketika kita memberikan hukuman dengan sikap seperti ini, dengan mimik wajah seperti ini, dengan kalimat yang seperti ini. Ya. Mungkin pernah di sini ya, pernah nggak dihukum dengan gurunya dengan kekerasan atau dengan kata-kata kasar? Ada yang pernah berpengalaman seperti itu? Pernah? SMP. Boleh Ibu diberikan hukuman apa Bapak Ibu? Kebetulan kami waktu SMP tuh kadang nggak ngerjain tugas tuh dipukul pakai rotan. Tegak sama di pojok gitu ya. Nanti kalau sudah selesai pelajaran baru bisa menemui ibu. Nah, udah suara kita keras, wajahnya sangar, kemudian anak tadi lapar dari rumahnya, mungkin nangis di pojokan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak menanyakan dulu apa alasannya terlambat tadi, mengapa gitu ya. Kita bisa memberikan dia pilihan nanti Bapak Ibu, pilihan dia mau melakukan apa atas kesalahan yang dia perbuat berdasarkan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, mohon maaf Ibu, waktu kita tinggal 5 menit, kita lanjut ke LK saja sambil kita tahu boleh. Gimana penempatan Bapak Ibu. Tidak apa-apa nah. Ibu juga pernah berbuat kesalahan, ya. Biasa saja berbuat kesalahan itu, tidak apa-apa. Semua orang pasti berbuat kesalahan. Sekarang cerita dulu apa masalahnya. Bisa kita seperti itu untuk menstabilkan emosinya. Kalau untuk anak-anak PAUD, TK, itu kan biasa ya berinteraksi dengan pelukan, dengan gurunya, ya, dipeluk dengan gurunya untuk menstabilkan dulu identitasnya. Nah kalau SD itu udah mulai
anak-anaknya kan sudah mulai balik Bapak Ibu ya. Kalau sudah mulai balik kan harus jaga jarak juga Bapak Ibu, tidak bisa sekaligus seperti PAUD tadi ya, memeluk atau apa, itu sudah mulai ada jarak ketika di SD kalau dia sudah di kelas tinggi. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan ya, menanyakan apa namanya itu validasi tindakan kalian, apakah kamu meyakini tindakan kamu tadi melanggar peraturan gitu ya. Kemudian lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah, di sana nanti anak diminta untuk memilih sendiri, menentukan sendiri konsekuensi yang akan dia jalani. Nah, di sana ada di LK 3 dan 4. LK 3 dan 4 Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti bisa dilihat di sana kira-kira pernah berada di posisi mana kita Bapak Ibu. Berefleksi. Ya. Pernahkah kita berdiri sebagai seorang penghukum? Saya rasa pernah. Ya Bapak Ibu ya. Pernah melakukan menjadi posisi seorang penghukum. Dampaknya Bapak Ibu, ya, anak bisa dendam. Ya, anak bisa berbohong. Kalau misalnya kita berada di posisi merasa bersalah, seperti ini kalimatnya Bapak Ibu. Kamu gak kasihan lihat ibu, dari tadi membantuin kamu, dari tadi nemenin kamu. Kamu gak kasihan lihat ibu, kamu kok gak bisa-bisa ya? Itu kan adalah kalimat yang membuat anak tersebut merasa bersalah. Nah, kamu gak kasihan lihat ibu, nanti ibu dimarah kepala sekolah loh kalau kamu berantem terus. Jadi anak merasa bersalah. Beda dengan restitusi tadi. Di sana posisi guru sebagai seorang manajer. Nah Bapak Ibu ya, saya akan menayangkan video restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Sekaligus Bapak Ibu melihat LK yang saya bagikan tadi. Kasus 2. Kalian sudah melanggar yang nomor berapa coba? Nomor berapa coba Farhan sama Fauzan? Nomor 2 dan nomor 5 ya? Nomor 2 dan nomor 5 ya. Apakah kalian yakin bahwa kalian benar-benar sudah melanggar keyakinan kelas kita? Yakin. Terus apa yang mau kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? Iya, berjanji ya tidak akan berkelahi lagi. Karena kalian sudah merasakan dampaknya. Kaca kalian pecah, kemudian muka kalian bonyok-bonyok, tuh lihat muka Farhan tuh ya. Jadi lebam-lebam karena berantem tadi ya. Nah, oke. Sekarang apa yang mau kalian lakukan berdua? Saling? Iya, coba ibu mau lihat saling bermaafan. Oke. Nah, nanti disampaikan ke orang tuanya ya bahwa sudah memecahkan kaca sekolah ya. Terus apa? Memperbaiki kerusakannya ya. Oke. Nah, silakan kembali ke kelas dan belajar kembali. Terima kasih Bu. Gitu jawabnya. Terus Pak, saya harus, ini sesi yang harus saya bagikan. Zira? Iya, bisa menyadari dari diri sendiri, dari dalam diri, dari motivasi dari diri sendiri, intrinsik ya, bahwa kalian akan memperbaikinya dan tidak akan mengulanginya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PAUD Anak Pok Soleh, Desa Bebekakil. Berada merasa di posisi kontrol rasa bersalah. Pada waktu itu yang masuk cuma saya sendiri, sedangkan kebetulan hari hujan deras dan saya kebetulan tinggal di depan PAUD, di depan gedung PAUD itu. Maka waktu itu gurunya kebetulan dari desa Tanjungalai tidak masuk, dan waktu itu saya bilang sama anak, kebetulan anaknya banyak, ada 20 orang. Maka saya bilang, jangan ribut ya nak, jangan berkelahi, karena yang masuk ibu sendiri, nggak ada ibu guru yang lain. Kalian nggak kasihan sama ibu nih pada waktu ini, ibu udah capek loh ngajar kalian, teriak-teriak, suara ibu habis. Nah waktu itu anaknya pada yang lari-lari tadi, karena dia mendengar suara saya seperti itu, anaknya pada diam. Anaknya lagi lari-lari, dan saya waktu itu bilang, nah kayak gitu sukanya ibu suka kayak gitu, diam di situ, nggak usah lari-lari, ibu capek ngajar intro kayak gini. Nah, kan kami kebiasaan waktunya baru masuk itu intro, kemudian sholat duha. Nah anaknya kebetulan hari hujan, kalau lari-lari itu kan kakinya tuh masuk ke kelas kotor, ya kan kadang-kadang ada lupa melepas sepatunya masuk ke kelas, jadi kan kelasnya jadi kotor. Nah kebetulan saya sendiri bersikap seperti itu kepada anak dengan posisi kontrol rasa bersalah. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berefleksi pada diri kita sendiri, berada di posisi kontrol manakah kita saat ini. Maukah kita mengubah pola pikir kita? Yang perlu kita ubah adalah pola pikir kita. Ya, kalau kita hubungkan mungkin dengan keyakinan kita, bisa mudah-mudahan kalau kita sebagai umat Muslim Bapak Ibu ya, Rasulullah juga mengajarkan kita mendidik anak-anak dengan kasih sayang. Ya, tidak jauh dengan filosofi KHD, ya tidak jauh, sama saja. Hanya saja Bapak Ibu masih terbawa dengan pola pendidikan masa lampau. Ya. Ada saatnya ketika kita emosi muncul, itu adalah salah satu, kalau dalam bahasa psikologi itu inner child ya. Jadi akan muncul ketika kita pernah diperlakukan hal yang tidak baik, itu akan muncul di usia kapan kita menghadapi sebuah masalah. Emosi itu akan muncul, namanya inner child. Ya. Jadi mudah-mudahan anak kita tidak sampai seperti itu. Luka batin namanya Bapak Ibu, yang akan muncul di usia tertentu. Ya, kamu tuh di usia tertentu anak itu melakukan hal yang sama dengan perlakuan kita. Mungkin ada tanpa sadar, mungkin dari perlakuan masa lalu yang pernah kita rasakan. Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa membawa perubahan pola komunitas kita. Satu sekolah dulu Bapak Ibu, di komunitas kita bentuk dulu komunitas belajar. Oh ini sudah SD kami ini udah dalam satu kesatuan instansi, cukuplah itu. Tidak Bapak Ibu, di sekolah kita juga bisa membentuk sebuah kelompok kerja, KKG sekolah namanya Bapak Ibu ya, KKG sekolah. Kegiatan kami ini dilaksanakan kelompok belajar dari SD 182 Bengkulu Utara. Ya, ini juga merupakan salah satu tugas saya seorang guru penggerak yang harus menggerakkan komunitas saya sendiri, kemudian komunitas yang ada di sekitar saya. Berat ya Bapak Ibu ya, berat sekali rasanya, tapi mudah-mudahan saya bisa bertahan sampai akhir Bapak Ibu, dan semua ini bisa berdampak baik. Harapan pemerintah itu Bapak Ibu, ada perubahan dari program ini. Mengapa Bapak Ibu? Sudah ada 3 program yang dijalankan pemerintah yang kami anggap perubahannya belum signifikan. Yang pertama PKB, penilaian berkelanjutan gitu ya. Kemudian yang kedua PKP, yang ketiga guru penggerak. Nah, yang guru penggerak ini kami benar-benar digiring Bapak Ibu. Digiring harus bisa mengubah situasi, mengubah pola pikir, mengubah pola pikir yang ada di sekitarnya, menggerakkan komunitas yang ada di sekitarnya. Bagaimana
dapat menciptakan lingkungan sekolah, ekosistem sekolah yang well-being, ya, yang nyaman untuk siswa kita. Pusatnya ke siswa kita, kenyamanan di siswa. Nah, Bapak Ibu, kalau kami di sekolah, Bapak Ibu, ada namanya, mungkin kalau ada siswanya yang bersekolah sini, ada buku catatan harianku. Jadi di pagi hari anak-anak diminta untuk mengisi dulu. Kalau TK PAUD bisa memberikan emoticon saja Bapak Ibu ya. Senangkah dia di pagi hari itu, lagi sedihkah gitu kan? Kita tahu ya perasaannya, kemudian kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan mengetahui apa perasaan siswa kita tadi. Apa teknik pembelajaran yang tepat untuk siswa kita tadi. Nah, kalau di SD kami itu anak-anak bercerita dulu di pagi hari. Apa sih yang dia alami tadi pagi? Apa dia dimarah ibunya? Apa ada masalah? Dia boleh menuliskan sesuka hatinya. Boleh menggambar, boleh berpuisi, mau apa dia tuliskan sana boleh. Tidak ada batasan dia mau melakukan apa di bukunya. Ya, tidak ada hukuman misalnya dia mau nulis kita, saya tidak suka nih ibu tadi seperti ini nih. Tidak masalah. Dia melakukan penilaian terhadap kita ketika belajar. Nah, kemudian di siang hari dia juga memberikan catatan siang. Apa yang dia rasakan hari ini? Peristiwa di sekolah yang dia rasakan hari ini apa? Di sana kita akan menemukan Bapak Ibu, kalau mungkin anak kita mengalami bullying dari temannya, penghinaan dari temannya, ya, atau dia tidak suka dengan metode kita hari ini. Ibu bosan kayak gitu aja, ya. Saya bosan Bu, metode ibu seperti itu, besok ganti ya. Kan ada yang seperti itu kan? Ada juga anak berani, biarkan anak berani untuk menuangkan pendapatnya terhadap pembelajaran yang sudah dia alami dalam sehari. Ya, itu setiap hari kami lakukan. Ya, anak-anak boleh. Ada Bu yang tidak mengisi cuma satu kata-kata. Ada anak yang tidak suka menulis, ya. Tapi ada juga yang memberikan gambar aja apa gitu ya. Ada juga yang memberikan emoticon, ya. Berbeda-beda anak-anak di sana. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengenali dulu siswa kita supaya kita mudah dalam menghadapi siswa dalam satu hari tersebut. Setelah ini apa Bapak Ibu? Kita diminta untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu lanjutan yang kemarin. Kalau sekarang Bapak Ibu cukup sampai di budaya positif sekolah. Jika budaya positif sekolah ini, disiplin positif itu sudah muncul dari hati kita, itu peraturan itu sudah tidak berlaku lagi. Semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Mereka akan menjalani semua keyakinan yang telah mereka sepakati. Ya, nggak mungkin, kata Bapak Ibu ya, nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Ada di sebuah negara yang semuanya berjalan tertib. Bahkan barang-barang yang hilang kececeran itu Bapak Ibu tidak akan kemana-mana. Dia ada satu gerbong Bapak Ibu. Di sana akan tempat akan berkumpul barang-barang yang tertinggal, entah itu di stasiun, itu di mana, itu akan ada di sana. Mohon maaf Ibu, kita sudah memasuki waktu ya, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Kita mulai pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan saja ya. Tidak mudah untuk mengubah mindset selama ini Bapak Ibu. Kuatkan semangatnya, kuatkan tekadnya Bapak Ibu. Kita sebagai agen perubahan di sekolah, kita mempunyai tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab yang besar ya, terutama kepada Sang Pencipta. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu ya. Sebagai menyayangi anak kita, begitu pula kita menyayangi anak didik kita. Iya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan ada refleksi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti mengisi sticky note ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, satu lagi posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, apa yang menjadi hal baru dalam diri Bapak Ibu ya. Itu mah udah biasa, kami juga sudah sering melakukannya, berarti tidak ada hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ada
oh nanti kedepannya saya mau ini nih ya, saya mau membuat ini di sekolah saya mau menciptakan ini di sekolah saya. Nah nanti Bapak Ibu silakan tuangkan di sticky note yang sudah saya siapkan. Nih Bapak Ibu, boleh nanti tulis di sini. Kalau sudah selesai, boleh ditempelkan di sana. Mohon maaf Bapak Ibu, kita setelah memasuki waktu kita istirahat ada sekitar 30 menit. Kita masuk lagi nanti di pukul 3 kita lanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Kita terdisiplin, paling awal datang, saya datang, ibunya udah datang. Ya, benar Ibu. Jam 7:30 sepertinya ibunya udah datang di sini. Saya berikan peserta terdisiplin pertama kali hadir itu saya berikan kepada Ibu Azizahwati. Dari mana ya? Mana Ibu Azizahnya? Ada sedikit bingkisan. Kami dari acara ini dari saya berikan kepada Bapak Akhir Surahman dari Putri Hijau. Silakan Pak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk mukadimah sudah didengar yang di depan tadi. Bapak Korwil wilayah 7 yang terhormat, Bapak Ibu pengawas di Korwil 7 yang terhormat, Ibu pemateri yang sangat-sangat kami hormati. Terima kasih. Saya akan sedikit memberikan mungkin flashback dari apa yang kami dapatkan dalam kegiatan siang hari ini tadi. Nanti dulu ya Bu Harti ya, ini saya ini dulu. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan di Korwil 7 ini saya anggap luar biasa. Ini belum pernah kami lakukan di Putri Hijau ini Bu. Nah mudah-mudahan nanti kalau memang ada waktu, ada kesempatan, mungkin bisa bertukar ilmu. Mungkin kalau kami undang untuk datang ke wilayah kami, mudah-mudahan Ibu tidak keberatan. Luar biasa materi yang disampaikan ya. Kita jadi mungkin kalau diceritakan sedikit, mungkin saya tidak berada di masa-masa yang tadi disampaikan oleh Ibu ya, karena saya terlahir ya sudah di agak zaman yang agak enak. Jadi sistem pendidikan sudah tidak ada dengan sistem kekerasan yang verbal, itu mungkin nggak saya alami secara pribadi ya, tapi kalau mungkin sekedar hanya jewer masih dirasakan ya. Saya pernah sekali dijewer gitu. Tapi selebihnya saya sudah berada di masa-masa yang sudah kan pendekatan-pendekatan yang bagus, sehingga tidak ada yang membekas di hati saya dari terutama kekerasan yang sifatnya fisik ya. Yang lebih banyak adalah hukuman yang sifatnya mendidik, itu yang saya ingat betul sampai sekarang. Kemudian materi yang Ibu sampaikan tadi luar biasa. Kami akan berusaha sebisa mungkin, semampu kami untuk nanti merefleksikan di sekolah kami dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin nanti kami juga bisa menularkan pada guru-guru teman kami yang ada di sekolah di wilayah kami, agar nanti bisa menerapkan pendidikan yang pendekatannya ke anak luar biasa seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian ini tadi baru sampai ini ya, berarti saya tadi memang paling aktif ngobrol di belakang sana maksudnya. Ya maksudnya ngobrolnya berbincang-bincang dengan materi yang disampaikan oleh Bu Herlina. Jangan buka di dalam Pak ya. Hari ini apabila ada perkataan saya atau tingkah laku saya yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke pembawa acara. Sore ini acara kita sudah berakhir, namun ada beberapa pesan dari kami Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dengan apa yang telah tadi Bapak Ibu terima, materi yang Bapak Ibu terima, tolong di sekolah Bapak Ibu sekalian, baik di lembaga PAUD maupun SD, SD maupun